Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu nama saya sendiri Gabriel Pasadeva Fodisia Hadi dengan NIM 2019-53077. Yang kedua ada Vivi Kristanti dengan NIM 2019-53078. Yang ketiga ada Nanda Rizky Amalia dengan NIM 2019-53079. Yang terakhir ada Tegar Bagus Sadewa dengan NIM 2019-53083. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang estimasi pengembangan perangkat lunak. Estimasi pengembangan perangkat lunak ini, perangkat lunak sebagai suatu produk yang kompleks dan instabil atau tidak kasat mata, memerlukan perlakuan khusus dalam pengestimasinya, karena dalam proses pengembangannya, perangkat lunak tidak dapat dinilai secara mekanis ataupun kuantitas. Selanjutnya, kesulitan estimasi perangkat lunak ini. Perangkat lunak merupakan produk yang tidak dapat dinilai secara kasat mata dan karena kompleksitasnya. Terdapat beberapa faktor yang membuat pengembangan suatu produk perangkat lunak sulit diestimasi baik secara biaya maupun waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Faktor kesulitan estimasi perangkat lunak. Yang pertama, keunikan produk perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak tidak dapat menggunakan pengalaman dari masa silam untuk menentukan estimasi biaya ataupun waktu dalam pengimplementasiannya di masa kini. 2. Perubahan teknologi. Perangkat lunak yang dibuat dalam bahasa C dianggap sudah tidak memenuhi syarat untuk turut serta dalam pertukaran informasi melalui internet saat ini. Ketiga, perbedaan pengalaman pekerja dalam proyek. Berkaitan erat dengan tacit knowledge, yaitu pengetahuan intern yang dimiliki pekerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya, pengenalan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak disebut juga dengan metodologi pengembangan perangkat lunak merupakan suatu cabang ilmu dalam dunia IT yang mempelajari secara khusus teknik-teknik dalam upaya pengembangan perangkat lunak dari mulai fase awal hingga fase akhir. Aku gak ada di host. Guys. Pengenalan rekayasa perangkat lunak. Di. Aku ada sedikit ya, Software. Nek kono gambarku. Wes, yo. Software life cycles. Kegunaan life cycles 1. Membagi proyek dalam fase-fase secara jelas dan menyeluruh. 2. Membantu mengontrol dan pengarahan proyek sesuai dengan objektivitas dan requirement. 3. Hasil dari setiap fase dalam life cycle dapat digunakan sebagai milestones dan sebagai input untuk fase selanjutnya. Analisis domain. Sebuah proyek perangkat lunak beroperasi pada salah satu dari produk domain berikut ini. 1. Data oriented design atau information engineering. Contoh, pengembangan database untuk data pegawai. 2. Function oriented design atau struktur analisis adalah contoh pengembangan sistem transaksi online e-commerce. 3. Object oriented method
Gabungan antara data orientasi dengan fungsi orientasi. Contoh, pengembangan perangkat lunak untuk sistem keamanan rumah. 4. Formal metode atau evaluasi. Menggambarkan atau membuktikan kebenaran jawaban dari suatu problem dalam teori tentang informasi. Contoh, penggunaan bukti-bukti matematika distrik untuk membuktikan nilai kebenaran suatu program. Biaya aku durung dadi host. Wes. Biaya perangkat lunak, pengenalan akan pos pengeluaran termasuk bagian dari manajemen biaya proyek. 1. Biaya langsung, berhubungan langsung dengan jalannya proyek, harga barang baik perangkat keras maupun lunak, lisensi perangkat lunak, jam kerja organisasi, dan outsourcing. Biaya perangkat lunak. 2. Biaya tak langsung. Biaya yang mendukung jalannya proyek, biaya rapat, material kerja, contohnya kertas, printer, alat tulis, disket, dan sebagainya. Biaya tak terduga, misalnya untuk waktu kerja yang melebihi perkiraan. Manajemen biaya proyek perangkat lunak. Project cost management meliputi perencanaan sumber daya, estimasi biaya, pembuatan anggaran, kontrol anggaran. Tips estimasi biaya. Waktu dan penjadwalan dalam proyek. 1. Tidak terburu-buru. 2. Gunakan dokumentasi proyek sebelumnya. 3. Gunakan software tools untuk estimasi sebagai pembanding. 4. Gunakan prosedur estimasi standar, contohnya parameter, matematis, statis. 5. Gunakan estimasi langsung dari orang yang akan mengerjakan. Kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.